Pernah nggak sih kamu ngerasa niat banget buat fokus, udah duduk rapi, udah siap kerja atau belajar, tapi akhirnya malah buka HP, scroll medsos sampai berjam-jam atau bengong nggak jelas. Padahal kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, tapi otak rasanya nggak bisa diajak kerja sama. Dan lebih parahnya lagi, kamu nyalahin dirimu sendiri. Aku tuh nggak disiplin, aku tuh pemalas, aku tuh bodoh dan lain sebagainya. Tapi tunggu dulu. Gagal fokus itu bukan cuma soal kemauan dan bukan berarti kamu yang lemah dan gak sesuai apa ekspektasi kamu. Ada hal-hal tersembunyi yang ngajuin fokus kamu tanpa kamu sadari dan itu bisa diubah. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa kalian like dan subscribe dulu video ini. Oke, makasih. Di video ini kita bakalan bahas 3 alasan utama kenapa banyak orang gagal fokus. Yang pertama, lingkungan yang diam-diam merusak konsentrasi kita. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan kecil yang merusak kemampuan otak buat bertahan dalam satu tugas. Yang ketiga, cara kita ngatur waktu dan target yang ternyata sering banget keliru bagi kalian yang kalian lakukan. Gak cuma itu, di akhir video aku juga bakal kasih cara sederhana tapi ampuh buat mulai fokus lagi. Bahkan kalau kamu ngerasa udah kebiasaan gampang terdistraksi. Yang pertama, lingkungan yang mengacaukan fokus. Coba pikirkan ini, kamu lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba ada notifikasi masuk, kamu cek bentar, habis itu lanjut kerja lagi, tapi entah kenapa konsentrasinya udah nggak sekuat tadi. Itu karena otak kita butuh waktu buat balik fokus lagi. Bahkan menurut penelitian, butuh sekitar 23 menit buat pulih setelah terdistraksi. Lingkungan yang kelihatannya biasa aja kayak HP yang nyala terus, suara TV di background, atau notifikasi laptop, semuanya itu nyedot energi otak kalian. Dan makin sering kita distraksi, makin lelah kita. Akhirnya kita nyerah, gagal fokus. 2. Kebiasaan yang merusak secara perlahan. Kita semua punya kebiasaan yang mungkin tanpa sadar bikin kita makin susah fokus. Contohnya bangun tidur langsung buka HP. Itu ngasih kejutan dopamin ke otak, bikin otak kita ketagihan distraksi seharian. Bukannya bangun tidur itu sholat bagi yang Islam. Yang kedua nih, multitasking. Banyak orang mikir karena produktif, karena bisa ngerjain 2 hal sekaligus. Padahal yang terjadi otak kita bolak-balik switch tugas. Akhirnya nggak ada yang benar-benar beres. Fokus itu bukan tentang ngerjain banyak hal, tapi ngerjain satu hal yang sampai selesai. Itu barunya namanya fokus. Yang ketiga, target manajemen waktu yang keliru. Sering banget kita bikin target harian yang gak realistis dan gak jelas. Contohnya kayak gini, hari ini harus ngerjain 5 tugas, baca buku, belajar 2 jam, dan bikin konten. Kedengarannya kayak ambisius banget, tapi kenyataannya malah bikin stres duluan. Akhirnya kamu gak mulai apa-apa karena udah keburu capek mikir banyak kali tugas kalian kan. Cara yang lebih sehat adalah pakai sistem yang namanya Pomodoro. Kerja 25 menit, istirahat 5 menit, fokus ke satu tugas kecil. Baru lanjut ke yang lain. Dan satu hal penting, kadang kita lupa nanya, kenapa aku harus fokus? Kalau kamu nggak punya alasan yang kuat, otak kamu nggak akan punya motivasi buat bertahan untuk fokus. Ini yang terakhir, yang sesuai dengan video yang pertama tadi yang aku bilang, ada solusi nyata yang bikin kamu coba. Mulai dari hal sederhana kayak kurangi distraksi sekitar kamu, matikan notifikasi yang penting, atur ruang kerja yang tenang. Yang kedua, hindari buka HP setelah bangun. Kasih waktu buat otak kamu bangun dulu sebelum kena distraksi digital. Yang ketiga, fokus ke satu hal yang penting setiap hari. Daripada nyusun to-do list panjang, lebih baik tanya, apa satu hal yang penting harus aku selesaikan hari ini? Dengan cara ini kamu gak cuma lebih produktif tapi juga ngerasa lebih lega karena gak dikejar-kejar rasa gagal. Jadi penutupnya ataupun kesimpulannya, kalau selama ini kamu ngerasa gagal fokus terus, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu gak bisa, tapi karena kita semua hidup di zaman yang penuh gangguan dan otak kita belum beradaptasi. Tapi kabar baiknya fokus itu bisa dilatih dan kamu bisa mulai dari hal-hal kecil hari ini. Gak usah langsung sempurna, gak usah langsung berubah total, yang penting kamu mulai. Dan kalau kamu ngerasa video ini relate sama kamu dalam kehidupan kamu, jangan lupa share ke teman-teman kamu juga sering kehilangan fokus. Tulis juga di komentar apa distraksi paling sering kamu alami sehari-hari. Kita obrolin di video selanjutnya. Jangan lupa ya kalian share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, next time video berikutnya.